dijadikan satu, dia akan terpisah air sama bahan cairnya. Jadi tidak bisa menyatu. Jadi diibaratkan air sama minyak. Emulsi kan terdiri Tadi dari nggih. Kalau disatukan dia tidak bisa menyatu. Ketika ditambah emulgator sama ya, fungsinya sebagai untuk mengalirkan air. Emulsi. Oke, ketika ditambah emulgator, air sama minyaknya akan menyatu. Sini ada gambaran dari ketiga sediaan ini. Ada. Kalau suspending agent untuk menstabilkan Suspensi. kalau emulgator untuk menstabilkan Emulsi. kita bahas ke materinya sekarang. Roti soalnya kata lain nih. Gak usah buka PPT ya, kan ada depisnya tuh. Yang pertama yaitu mengenai pengertian suspensi. Saya mau baca Bu. Menurut FI edisi 3, suspensi adalah sediaan yang mengandung obat pada dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Untuk yang FI 4 halaman 171, suspensi adalah sediaan. Loh, aku 171. Oh, sorry guys. FI 4 halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Dari pengertiannya sudah jelas ya. Suspensi sediaan yang mengandung bahan obat padat, ini yang dimaksud, yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak Larut. ya. Kemudian terdispersi dalam cairan pembawa, ini yang dimaksud suspending agent. Kalau dijadikan satu, dia akan membentuk suspensi. Untuk yang pengertian dari FIN di sini juga hampir sama, mengandung partikel yang tidak larut yang terdispersi dalam fase Cair. sama kan? Sama pengertiannya, cuma kata-katanya yang berbeda. Berbeda. Ciri-ciri suspensi partikelnya lebih dari 10 Nanometer. Partikel suspensi dapat dilihat pada mikroskop biasa. Jadi partikelnya itu bisa dilihat. Ininya seharusnya ini bisa dilihat. Tapi melihatnya dari mikroskop. Kalau kita melihat secara langsung, dia akan melayang-layang di dalam larutannya. Kamu wanita Tidak semacam kalau di kehidupan sehari-hari itu kalau debu terkena cahaya, debunya kan akan melayang-layang kan? Semacam itu. Kalau suspensi kita lihat mana ada debu ini sebenarnya. jadi terlihat jelas partikel yang melayang-layang. Jadi tidak larut sempurna seperti larutan. Ya kan? Pak pinter aja. Yang kedua, dapat dipisahkan dengan Penyaringan. Jadi partikelnya yang pada tadi yang halus itu bisa disaring dengan penyaringan tadi. Yang ketiga, dalam bidang farmasi, sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair yang menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Oke, contohnya paracetamol. Ya, paracetamol juga ada pasien anak yang mendapatkan obat puyeng dari dokter, tapi dia tidak suka minum puyengnya, maka bisa diubah menjadi sediaan suspensi. Nanti kita bahas tugasnya ya nanti ya. Yang keempat, terbentuk dua fase yang
ya tidak larut sempurna. Dia ada partikel-partikel yang mengayang, jika dibiarkan dia akan mengendap. Tapi kalau dikocok, dia akan terdispersi kembali atau larut kembali. Makanya ketika sampai dapat sirup kan ada Iya kayak kurang tercampur berarti. berwarna keruh. Ciri-cirinya suspensi itu beda dengan Sirup. Dan yang terakhir akan memisah jika dibiarkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Boten. Lanjut ya. Nggih. Pulau apa? Oh ya, boleh. Membaca deh. Masyarakat itu. Ya. Menurut FI, edisi 3 adalah zat versi harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat dan bahan menjalin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar bisa dikocok atau sehingga kuat. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka penyimpanan yang lama. Menurut FI edisi 4 adalah suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena. Diinjeksikan. Suspensi yang dinyatakan digunakan untuk cara tertentu harus mengandung antimikroba. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Ya, persyaratannya suspensi. Kalau menurut edisi 3 harus halus, tidak boleh mengendap. Waktunya mengendap itu seperti mengendapnya kopi. Mengendap. Oh, ngilet tok. Mengendap. Letak ya. Yang kedua, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Ini suspensi dikatakan rusak sediaannya jika terjadi pengendapan dan ketika dikocok tidak terdispersi kembali. Dikatakan rusak. Kayak apa? Ya, betul. Seperti yang expired. Kemudian dapat mengandung zat dan bahan yang menjamin stabilitas suspensi. Terus kekentalannya juga tidak boleh terlalu tinggi ya, tidak boleh terlalu kental. Agar mudah dikocok dan dituang.